patahkan segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami buka ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita yang siap beribadah, siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan Bu Pungki. Baik, terima kasih Bu Yuli. Selamat pagi semuanya. Shalom. Halo. Luar biasa, kita sudah memasuki seperti ya kayaknya baru kemarin tahun baru sudah masuk ke hari keempat. Kita diberkati Tuhan terus. Tahun lalu kita bisa lewati dengan baik. Sekarang juga bersama Tuhan. Olehnya kita layak bersyukur, mengucap syukur pada Tuhan. Karena Dia memilih kita. Biarlah kita menjadi hamba yang taat, hamba yang terus mengasihi Dia. Kami mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Inilah pujian kami. Tak dapat lupakan kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang murni, jadikan ku berharga. Tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang luar biasa. Kau mengasihi kami tak putus-putusnya. Terima kasih. Kau yang menepati janji-Mu Tuhan. Kau ada bersama kami. Kami berglori, kami memuji, memuliakan nama-Mu yang agung. Sana dan siap Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Teguh bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bagimu limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Tuhan menjadi Bapa yang berbeda. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan JPM. Silakan Bapak Ibu untuk membuka mic-nya. Kita deklarasikan JPM secara bersama-sama. Kita mulai. JPM Kita dipilih Tuhan. JPM kita kita mengandalkan Tuhan. JPM berkati Tuhan. diberkati Tuhan. Tuhan. JPM Kami masih dapat penuh harapan. ke depan
yang penuh harapan. JPM tak berbuat dan berbuah tiada. Tidak henti. JPM sudah berkenan pada Tuhan. Doa tenang JPM Akan sistem kemuliaan dan kita. kemuliaan. haleluya. Amin. Ya, silakan untuk tutup kembalinya. Cukup waktu bisa kita pergunakan untuk terasa ya, ini kadang-kadang dalam 1 tahun ini tidak terasa ya, terasa. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang saya saksikan di sini bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa, walaupun banyak pergumulan. Nah, jadi adapun yang ingin saya saksikan ini ada sekitar 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu ada teman kita ya selalu, memang selama ini ada 2 kali ya. Ada 2 kali dia membantu kami dalam untuk mengontrak ya. 2 kali, tapi kemarin waktu bulan berapa kami komunikasi ya. Saya bercerita dan ketika dia waktu bertanya bagaimana pelayanan, bagaimana perjuangan dengan di tempat ibadah itu, lalu saya ceritakan ya. Akhirnya dia bilang nanti bulan 6 nanti saya akan ke Medan ya, jadi nanti kita akan beli tempat ibadah ya. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya secara pribadi oke lah saya terima. Jadi saya tidak pernah ya, saya juga harus diuji di situ, apakah saya hanya berharap situ. Jadi saya diingatkan firman Tuhan itu bahwa terkutuk orang yang mengandalkan manusia ya, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu menjadi pedoman dalam pribadi saya. Saya tidak berharap bahwa nanti pasti akan menolong kami, karena dia juga adalah manusia. Tapi saya yakin dan percaya kalau memang Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi kami, bagi pelayanan, dan itu sudah dari Tuhan ya. Jadi saya tidak terlalu berharap. Sekitar 3 hari yang lalu Bapak Ibu sekalian, saya dihubungi karena saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru ya. Dan kemudian dia membalas saya, ternyata nanti 1 bulan sampai 2 bulan ternyata dia ke Medan ya, bertemu dengan saya. Dan berarti apa yang dia bilang itu, nanti kita akan membeli daripada tempat ibadah ya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya yakin memang kalau Bapak ini nggak main-main begitu ya, dia serius ya, dia serius. BDE itu yang menyediakan tempat peti mati dan seperangkat alat jas dan sepatu pakaian orang mati. Ya, bersyukurnya jadi saya tidak takut lagi kalau ada yang jemaat saya yang bukan jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada saya tidak laku lagi untuk segala sesuatu. Cuman karena anak ini kan selalu berhubungan dengan dana dan tenaga dan waktu, jadi itu yang senantiasa saya berdoa. Memang mohon dimaafkan kalau selama ini saya tidak hadir, bukan karena apa-apa, tapi karena kesibukan pelayanan kami di desa-desa ini. Terima kasih Ibu, kalau tetap bantu dalam doa. Dan masalah tempat tanah sudah ada, tapi saya masih tetap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Dan kita mau taat
pada perintah Tuhan. Ku taat perintah, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Taat perintah, sabar melakukan, yakin Tuhan jawab setia doaku. Taat perintah Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak Engkau, nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan. Diserahkan kepada hamba-Nya yang benar-benar Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik, teramat baik bagi kami. Tuhan sudah tolong kami dari 1 tahun 365 hari kami boleh lewati. Kami tahu ada banyak kesukaran, kesulitan, ada juga mungkin sukses di dalamnya. Tapi kami melihat bahwa kami boleh lewati semua karena Tuhan. Kami ada sekarang di hari keempat di tahun yang baru. Tuhan memberkati kami. Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu tahun yang Tuhan berikan bagi kami di 2020 Tuhan. Sehingga kami boleh menyaksikan hal-hal yang besar dari surga. Khusus JPM ya Tuhan Yesus, yang kami akan mulaikan sebuah gong berbunyi di JPM ini di bulan Februari. Kami akan melihat hal-hal yang dahsyat akan Tuhan kerjakan melalui JPM ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, akan terjadi sebuah karya Tuhan yang besar lewat JPM ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Kayaknya sangat rindu melihat wajah-wajah Bapak Ibu ya. Bolehkah dibuka kameranya supaya kita saling lihat dulu. Ini waduh, wajah-wajah yang luar biasa nih. Di tahun 2025 kan, lihat tuh wajahnya Pak Joni, luar biasa tuh. Semakin ada minyak-minyaknya, itu namanya minyak urapan tadi. Ya, luar biasa ya. Ada Pak Jun Lui, Tuhan berkati semua Pak Yohanes. Jadi saya masih ada di Bandung ini ya, sampai hari ini masih di Bandung, tapi di Lembang ya. Baik, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, selamat tahun baru buat kita semua Ya, selamat tahun baru. ya. Tahun baru ya. Nah Bapak Ibu saudara, saya merenung begini, kalau kita bilang tahun baru, apanya sih yang baru? Sama aja kan. Tahun 2024, 2025 sama aja. Ya, apa sih yang baru? Tidak ada. Nah, tapi kalau kita mau melihat hal-hal itu pada keberadaan kita, itulah sebenarnya kita mau cek. Ya, makanya hari ini juga menjadi sebuah pemikiran kita di JPM supaya kita melihat perkara-perkara yang besar lewat JPM ini. Jadi JPM jangan berdiri cuma begitu saja. Ya, jadi Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Ibu pikir saya diam-diam dengan JPM ini cuma pikir, enggak. Tenang. Ya, jadi saya berpikir ini kan tidak sopan dan tidak hormat. Ya, makanya jalan aja dulu apa yang ada. Kalau kita dalam sebuah organisasi itu mobil sejak belum kita langsung jor-joran, jangan juga. Ya, kita harus ada dulu
kita buat hal yang besar dulu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi bagaimanapun ini tidak akan pernah terjadi hal yang besar kalau kita tidak berubah. Ya, hidup kita ini yang berubah. Makanya hari ini saya mau sampaikan tema tinggalkan yang lama, sambut yang baru. Itu. Jadi ini berlaku di kita semua. Jadi kalau kita mau lihat tuh ada sesuatu yang baru, ya kita yang harus melihat itu. Apa itu yang baru? Itu nanti akan kita lihat. Dan kita mau tinggalkan yang lama yang mana? Yang seringkali itu penghambat Tuhan mau pakai kita. Ya, Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau bekerja lewat kita. Sebenarnya Tuhan, kalau saya mau bilang begini, ibaratnya kalau Tuhan itu pemilik perusahaan, ya Tuhan saat ini sedang membutuhkan karyawan-karyawan yang dia mau pakai dengan melaksanakan tugasnya, tugas Tuhan itu yang betul-betul luar biasa. Nah, itu masih banyak. Jadi kita ini nggak usah lihat lirik kiri kanan depan belakang kok si Anu bisa maju ya sih, enggak, tenang aja. Kita ini masih dibutuhkan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Hanya coba kita cek dalam diri kita, ada pengalamannya Tuhan mau pakai kita. Nah, apa itu yang lama? Coba kita baca dulu dalam Efesus pasal 4 ayat 22 mulai. Silakan salah satu baca Efesus pasal yang ke-4 ayat 22 mulai. Efesus 4 ayat 22, demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terus, Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar. Oke, cukup. Nah, apa yang perlu kita tinggalkan? Bapak Ibu, ini coba kita sadari sesadar-sadarnya. Nah, apa itu? Ketika kita bicara tentang penebusan berarti ada satu orang yang rela menebus kita dengan cara yang ajaib, yaitu Yesus datang ke dunia lahir di kandang domba, lalu dia menderita, dicambuk, dipukul, diseret, dan dibakukan di kayu yang kasar, mati dan dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati. Jadi sebuah proses yang sudah kita lihat, dia mati untuk kita, lalu dikubur, bangkit dari kubur, naik ke surga. Nanti kita akan nantikan dia dari sana. Nah, dari proses itu, apa yang kita lihat dari situ? Sebenarnya Tuhan mau melakukan itu untuk mengembalikan kita kembali kepada Kejadian pasal 1 ayat 26. Coba dibaca itu. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya. Jadi artinya apa? Tuhan tadinya menciptakan kita imagodenya Tuhan, gambarnya Tuhan. Tapi karena dosa, akhirnya kita kehilangan imagode itu, kehilangan
gambar itu. Tetapi Tuhan tidak biarkan gambarnya hilang. Dia datang dengan penebusannya. Dia lahir di kandang domba tadi sampai mati di kayu salib. Dia dikuburkan dan bangkit dari situ naik ke surga. Itu dikerjakan buat apa? Mengembalikan kita ke imago Dei itu. Masalahnya kita sadar nggak kita bahwa ketika kita berkata aku percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita saat itu sudah menjadi imago Dei-nya Tuhan. Percaya nggak kita di situ? Sadar nggak kita di situ bahwa kita ini sudah imago Dei-nya Tuhan? Ya, imago Dei-nya Tuhan. Nah, kalau kita imago Dei-nya Tuhan, artinya kita sudah menjadi segambar serupa dengan Tuhan. Dan bahkan kalau kita lihat dalam firman Tuhan bahwa kita ini, ya kalau kita baca deh sebentar, ada dalam Roma 8 ayat 29. Apa dia bilang di situ? Roma 8 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita ini dipilihnya untuk kembali kita segambar atau seimago Dei dengan Tuhan. Kita imago Dei-nya Tuhan. Nah, itulah yang dijelaskan. Ya, jadi Bapak Ibu harus kita ini dulu yang kita sadari ini pertama. Supaya kita lihat nih apa yang perlu kita tinggalkan. Bahwa Bapak Ibu saudara dan saya yang berkata, ya, apalagi dikatakan oleh Yohanes sampai tugas itu, anak saya percaya menerima dia diberikan kuasa menjadi anak Allah. Jadi sehidup kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Artinya kita menjadi seimago Dei dengan Tuhan. Nah, sadar nggak kita bahwa kita imago Dei-nya Tuhan, gambarnya Tuhan? Ini yang menjadi masalah. Nah, oleh karena itu yang dikatakan oleh Efesus tadi. Efesus pasal yang ke-4 ayat 22 itu diungkapkan di situ bahwa kita ini sudah menjadi manusia baru. Nah, kita sudah menjadi manusia baru. Apa yang kita tanggalkan dan tinggalkan dari manusia baru ini? Yang lama-lama. Yang sebelum kita menjadi manusia baru kita harus tanggalkan. Apa itu? Ada 3 hal. Ya, ini saya simpan saja. Yang 3 hal. Dikatakan tadi di situ, buanglah dari kamu itu apa namanya? Dusta. Jadi dusta itu kita harus buang. Bapak Ibu tanpa disadari, ayo kita ini hamba-hamba Tuhan. Ya ini juga harus perlu kita sadari. Contoh umpamanya, kita mau pergi ke suatu tempat, lalu kita mungkin perginya mepet, lalu ditelepon-teleponin karena kita penting di situ. Seringkali Bapak Ibu sudah tanpa kita sadari, dustanya langsung muncul. Udah di mana? Udah di jalan, padahal baru siap-siap. Padahal belum mandi, tapi sudah bicara, oh aku sudah jalan. Nah, ini kan dusta. Jadi jangan kita anggap, oh ini kan sepele. Ini nggak apa-apa lah itu. Daripada mereka nggak enak, nggak apa-apa. Bilang aja, oh ya maaf ya, saya terlambat. Gitu. Jadi kita nggak usah kita bicara, oh saya sudah di jalan. Nah, hal-hal ini ada banyak hal lagi. Saya cuma simpel begitu aja supaya Bapak Ibu luruskan di hati kita. Ada enggak di dalam diri kita kesempatan iblis memakai kita untuk berdusta? Coba cek Bapak Ibu saudara, pasti banyak, ya. Karena saya mau bilang, ya ini perlu kita sadar tahun 2025 ini kalau kita mau melihat anugerah berlimpah dari surga buat kita, bohong kecil, bohong sedang, bohong besar, sama saja namanya bohong. Dan si pembohong itu bapaknya cuma satu, siapa tuh? Iblis kan? Bapak pembohong itu iblis, gitu loh. Bapak Ya. semua dusta. Nah, kadang-kala kita juga karena mungkin contoh mamanya ada sesuatu yang kita harus ungkapkan, akhirnya kita berdusta, tidak fasting. Itu merupakan sesuatu aib lah atau apa. Nah, mendingan kita masa ngomong, gitu loh. Jadi ini hal ini perlu kita harus sadari. Kita manusia baru, kita harus tinggalkan itu dusta. Ya. Nah, ingat loh, mau dusta kecil, dusta sedang, dan dusta besar, bapaknya pembohong. Si pembohong ini sudah dirancang Tuhan dari semula, sudah dirancang. Dia dan konco-konconya, siapapun itu, semua akan langsung dinyatakan. Jadi kita harus maupun sekarang ini kita harus tegas lagi. Barui kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita barui. Semua pendusta pasti masuk neraka. Setuju apa tidak?
kita bahwa semua pendusta masuk neraka? Setuju, Pak. Ya harus. Mau tidak mau harus kita ngomong setuju. Makanya kita perbaharui pola kita. Kita tinggalkan itu. Kita di JPM kita tinggalkan itu. Ya, supaya kita lihat JPM ini menjadi terobosan yang Tuhan pakai di negeri ini. Nah, kita harus berbuat itu. Yang kedua, apa yang harus kita tinggalkan? Selain dusta. Ya. Nah, selanjutnya dikatakan di situ yang harus kita tinggalkan dari dalam diri kita selain daripada dusta, ya, yang tadi saya ungkapkan bahwa dusta itu adalah merupakan hal yang tidak Tuhan sukai. Maka yang kedua, silakan dibaca lagi Efesus pasal yang keempat. Buanglah segala dusta, di bawahnya apa? Ayat berapa tuh? Oke, yang kedua yang kita harus buang, amarah. Ya, buang amarah. Kalau marah boleh loh. Ya, marah itu boleh. Tapi amarah jangan. Marah itu bisa mendisiplinkan orang lebih baik, memperbaiki kesalahan orang lebih baik. Nah, amarah seringkali isinya itu ada dendam, ada kebencian. Ini harus dibuang nih. Ya. Amarah itu harus dibuang dari batasnya adalah sebelum matahari terbenam. Kita buang itu. Jadi kita sesama JPM di pelayanan kita tidak mungkin tidak ada kita marah. Tapi jangan sampai amarah yang menyimpan benci, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, tidak boleh. Itu nggak boleh. Itu harus diselesaikan sebelum matahari masuk. Ya, sebelum matahari masuk. Itu yang lama-lama itu, tinggalin. Jangan kita anggap sepele. Ya, ini gampang nanti minta ampun. Ya, pengampunan selalu ada dari Tuhan. Ya, selalu ada dari Tuhan. Nggak mungkin tidak ada lah. Selalu ada dari Tuhan. Tapi saya seringkali bilang bercanda, memang yakin saat lo berbohong masih sempat mengaku di hadapan Tuhan. Kalau nggak sempat gimana? Ayo. Ini harus kita buat begitu Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Yakin nggak kita kalau saya sekarang berdusta atau saya marah-marah, benci sama Pak Edi? Yakin nggak saya bahwa sebelum saya dipanggil Tuhan masih ada kesempatan mengakui di hadapan Tuhan? Kalau tidak gimana? Ya, kalau tidak gimana? Jadi amarah harus dibuang. Singkirin. Harus kita buat panggilan Tuhan itu kepada kita lebih besar daripada amarah. Ya, ini singkirin tuh. Lalu yang ketiga yang harus kita buang nih, di tahun yang baru ini, yang harus kita buang dari dalam diri kita sebagai manusia baru, ya, yaitu malas. Malas. Dikatakan situ yang mencuri jangan mencuri lagi. Ya, malas. Jadi jangan malas. Ada beberapa hal yang malas. Satu, jangan malas baca Alkitab. Tahun 2025, jangan karena kita pagi baca Alkitab secara global, udah kita anggap itu konsumsi kita. Itu adalah merupakan makanan tambahan. Tapi konsumsi firman itu harus kita duduk sendiri. Ngobrol sama Tuhan dengan membaca Alkitabnya. Ya, jadi harus ada waktu baca Alkitab atau dengan firman. Kalau udah nggak bisa gabung, nggak bisa baca, pakai handphone, ada ibadah, gerakan baca Alkitab. Dengar itu, kita baca Alkitab itu. Ya. Lalu yang kedua yang kita nggak boleh malas berdoa. Jangan malas berdoa. Saya harus sampaikan begini. Jam begini, jam ini, saya anggap ini dalam tanda kutip ini bukan berdoa. Jadi jangan gantikan, saya tadi berdoa bersama dengan JPM. Tidak. Berdoa itu adalah mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Atau adalah merupakan suatu waktu yang kita siapkan untuk berbicara, ngobrol dengan Tuhan. Jadi kalau doa makan, doa bersama begini, ini mah tidak. Ini bagus, bukan nggak bagus gitu loh. Bukan nggak bagus. Tapi harus ada doa pribadi kita. Kan ada doa pribadi, doa bersama, ada doa siapa. Nah ini kita doa pribadi. Ini doa pribadi kita. Ya, jadi jangan malas berdoa. Lalu yang ketiga adalah jangan malas ke gereja. Jangan berpikir karena tiap hari kita udah ibadah, gereja sama aja, di rumah juga boleh, nggak apa-apa. Jangan. Ya,
kalau masih ada gereja, masih bisa jalan ke gereja. Jangan malas ke gereja. Tahun 2025 jangan malas. Jangan gantikan ibadah. Saya juga sebagai ketua umum berdosa kalau Bapak Ibu menggantikan ibadah Zoom JPM itu menjadi ibadahmu dan engkau tidak lagi ke gereja. Kecuali nggak jauh gereja ya, nggak ada gereja, mungkin kita udah nggak bisa jalan lagi ke gereja, ya silakan. Ya, tapi kalau masih bisa di gereja, silakan harus ke gereja. Tak boleh gantikan ibadah gerejamu itu karena ada ibadah hari Minggu di JPM. Ya udah, tadi udah ibadah di JPM. Jangan. Ini bukan COVID, kecuali COVID. Beda. Ya. Jadi kalau masih bisa lakukan. Kalau memang terpaksa, ya boleh. Ya, itu. Jangan malas ke gereja. Lalu apa lagi? Jangan malas melayani. Ya, kita di JPM ini jangan malas melayani ya. Ayo terus bergerak, JPM bergerak terus. Jangan malas. Dan yang kelima adalah jangan malas bekerja. Tadi kan dikatakan, yang mencuri jangan mencuri lagi. Artinya apa? Kita harus kerja keras. Untuk apa? Untuk hidup kita dan kita juga jadi berkat bagi orang lain. Jadi ini yang lama-lama yang harus kita tinggalkan. Nah, yang lama harus kita tinggalkan itu. Lalu, Bapak Ibu, bagian yang kedua adalah yang baru. Sambut yang baru. Nah, yuk, dengan cepat saya sampaikan ini. Sambut yang baru. Mari baca dulu Yeskiel 36 ayat 26 sampai 30. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 30. Yeskiel berapa? Yeskiel 36 ayat 26 sampai 30. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Luar biasa. Nah, ending daripada kita harus tinggalkan yang lama, masuk kita menjadi menyambut yang baru. Endingnya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan ingin mengembalikan kita kepada Kejadian pasal 1 itu. Hidup dalam segala kelimpahan. Ya jangan ada orang berpikir begini, yang penting aku sudah terima Yesus, mau miskin mau apa, enggak. Tuhan punya program nggak begitu. Jadi Tuhan punya program menebus kita, mau mengembalikan kita ke Kejadian pasal 1 itu. Artinya apa? Polanya, bukan kita menjadi manusia purbakala, menjadi manusia exit, enggak. Artinya suasana yang ada di sana, bahwa Adam dan Hawa hidup berkelimpahan, ya, itu yang Tuhan kembalikan kepada kita ketika kita sudah ditebusnya. Kita tinggalkan manusia lama kita masuk dalam menyambut manusia baru atau menyambut yang baru, maka Tuhan akan kembalikan itu. Saya berdoa JPM kita di mana-mana menjadi alat berkat bagi banyak orang, karena kita semua diberkati, usaha kita diberkati, pekerjaan kita, anak cucu kita diberkati. Mungkin kita udah sepuh, udah gak bisa kerja, anak cucumu diberkati, dia mensuplai dalam hidupmu, diberkati Tuhan lewat dia, sehingga kita juga walaupun nanti akan ada orang akan lihat, kok udah tua begitu ya masih bisa nolongin orang, udah umur ujur begitu kok masih bisa memberkati orang ya, karena anak cucunya diberkati dengan luar biasa. Ya, jadi itu yang harus kita lihat. Nah, maka oleh karena itu dikatakan kita itu harus sambut yang baru itu. Aku berikan kepada hati yang baru. Jadi saudara, sudah Tuhan kasih nih, sudah Tuhan lepaskan hati yang baru. Tinggal kita mau nggak menyambutnya, mau nggak kita menyambut hati yang baru itu. Itu yang penting. Sama Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mati itu buat seluruh dunia. Tapi
kepadanya, cuma itu yang selamat. Jadi Bapak Ibu, hati yang baru itu dicurahkan Tuhan nih. Ibaratnya kalau dia di pesawat sedang dia tabur uang dari atas, ditabur. Nah, yang mendapatkan uang itu siapa? Yang mau ngambil. Kalau nggak mau ngambil, ya nggak dapat. Nah, sekarang Tuhan bilang, aku memberikan kepadamu hati yang baru. Mau nggak kita menerima hati yang baru itu? Nah, hati yang baru itu ada isinya. Ya, ada isinya. Jadi kalau kau bilang aku udah hanya yang baru, isinya apa? Yang pertama, coba baca Daniel 1 ayat yang ke-8 dan 9. Berapa? Daniel 1 ayat 8 sampai 9. Daniel. Pada hati yang baru. Daniel 1 ayat Daniel 1 ayat 9. Ayat 8 dan 9. 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Oke. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa isi daripada hati yang baru itu? Yang pertama adalah komitmen. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia punya komitmen untuk tidak, ya Daniel dia punya komitmen untuk tidak menajiskan diri. Di tahun 2025 ini mau nggak kita punya komitmen supaya kita bisa melihat hal-hal yang besar dari Tuhan. Jangan najiskan diri dengan hal apapun yang tadi itu, yang 3 sudah kita tinggalkan. Jangan kita masuk lagi di situ. Tinggalkan itu, buang itu semua. Harus punya komitmen. Ya, kalau kami di GBI Morsaron Pusat punya YLIL ataupun itu jadi komitmen kami, mari kita tunduk kepada kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur buat firman-Mu yang kami sudah dengar. Biarlah kami meninggalkan yang lalu, yaitu dusta dan juga Tuhan Yesus segala amarah dan malas. Kami buang itu semua. Kami tinggalkan itu semua. Kami sambut yang baru, yaitu hati yang Tuhan beri, yang berisikan komitmen, ketaatan, ketulusan, dan kesetiaan. Biarlah kami ada di situ untuk kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang besar dan ajaib atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang luar biasa. Ini waktunya 6.11. Apakah kita masih diskusi? Tergantung Bapak Ibu Saudara. Kalau memang perlu, boleh. Kalau bukan, terserah aja. Ya. Kembali ke Bapak Ibu, apakah ada yang mau dipertanyakan dalam pemaparan pagi hari ini? Salam. Apakah ada? Pak Yerman? Pak John? Bu Pungki? Kita semua? Dan ulang untuk yang aku adalah Allah akan menjadi Allahmu. Di ayat berapa Pak? Ya, Pak? ya Pak John Louis. Ya, yang aku adalah Allah akan menjadi Allahmu. Untuk diulang Pak di ayat berapa Pak itu? Yehezkiel 36. Ya sudah 36 ya. Ya. Jadi ini perlu dipahami gini. Jangan semua kita berpikir gini. Ketika kita percaya Yesus, kita sudah terima Yesus, kita sudah jadi orang Kristen, otomatis Tuhan bilang begini ke kita, aku jadi Allahmu. Nah semua. Itu kepada siapa dikatakan itu? Kepada mereka yang menerima hati yang baru itu. Kan ada orang Kristen hatinya masih busuk, orang Kristen hatinya masih kotor. Enggak, Allah tidak menjadi Allah dia.
makanya kita tahun 2025 ini kita betul-betul mau merubah pola pikir, karena yang berhak menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat adalah mereka yang menerima hati yang baru. Itu Pak. Tadi kan ditanyakan di Yeskel 36 itu 36 ayat 20 apa, ayat 28 Pak Cemil, Ya, terima kasih. bagian akhir. Ada yang ditanyakan Pak dari pemaparannya? Tadi kan pertanyaan dari ayatnya. Pak Junli, ada yang mau ditanyakan? Enggak cuma itu ayat kan sama dengan di Wahyu 3 ayat 5 ya. Ya, Yang Yesus berbicara, aku adalah akan menjadi Allahmu, namamu tidak akan coret. Coba lihat, kepada siapa Tuhan bicara aku menjadi Allah di Wahyu itu? Di mana Pak? Yang di mana? Yang di Wahyu, kepada siapa Tuhan Yang- bicara itu? Berbicara kepada umatnya Pak, kepada umatnya Pak. Nah, coba dilihat di situ pasti ada kan? Iya. Wahyu berapa ya? Aku akan berikan kau makan. Jadi supaya kita semakin menyadari bahwa kepada siapa Tuhan ngomong itu gitu loh. Nah, supaya kita lihat, oh kepada orang yang begini, oh berarti harusnya begitu gitu loh. Nah tadi kan Tuhan bilang aku jadi Allahmu kepada siapa? Kepada mereka yang sudah menerima hati yang baru itu. Gitu loh. Jadi itu yang kita harus lihat supaya peningkatan iman kita sempurnakan itu berjalan terus menuju kesempurnaan. Tapi paling tidak kita terus berubah. Oh ternyata Tuhan akan menjadi Tuhan kita, menjadi Allah kita kalau kita punya hati yang baru. Nah, hati yang baru yang tadi saya katakan isinya apa? Komitmen, ketaatan, ketulusan, dan kesetiaan. Nah ini yang kita harus punya nih. Nah di Wahyu itu juga itu yang diungkapkan orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia tuh yang mempertahankan kesetiaan. Itulah yang disebutkan aku Allahmu, aku akan kasih kau makan, ya, dan tidak akan pernah berhenti pohon berbuah dan segala macam. Itu Pak, itu pelajaran buat kita. Supaya di tahun 2025 ini kita mulai berubah untuk berkomitmen kepada Tuhan. Itu Pak. Harusnya ini banyak pertanyaan ini, tapi kenapa nggak ada pertanyaan ya? Apa gimana nih? Apa kita lagi mikir-mikir, aduh bisa nggak ya aku berkomitmen tahun ini ya? Bisa nggak tulus ya? Bisa nggak taat ya? Bisa nggak setia ya? Ayo ngomong dulu aja, nanti prakteknya ya kita jalani pelan-pelan. Gimana Pak John? Pak Yarman? Aman? Buka mic-nya Pak Yarman. Aman Pak, puji Tuhan. Aman. Ya, harus komitmen semua ya. Di JPM harus komitmen, jalan terus. Oh ya, kartunya udah dicek belum? Ada yang salah lagi nggak? Yang Hanya kemarin Pak aja. Pak Puing ya yang masih dalam keadaan kritis, tapi apa namanya kita tidak tahu apa rencana Tuhan, tapi sekarang tetap masih di rumah sakit, tetapi semua alat-alat sudah dilepas menurut Pak Apung, tapi malah setelah dilepas semuanya stabil. Nah, jadi tidak menggunakan alat-alat yang berat lagi, tetapi sudah dilepas semua, mungkin tinggal infus sama oksigen ringan. Yang lain kita doakan secara umum bahwa yang sakit masih seperti yang ada di dalam pokok-pokok doa kita.
Silakan Bu Pungki naikkan satu pujian, nanti Pak Yerman buka dalam doa dan diakhiri dengan doa berkat oleh Pak Yohanes Siombing dan pelayan. Aku percaya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami boleh menerima hati yang baru melalui tahun yang baru 2025. Terima kasih Bapa yang baik kepada firman-Mu yang dapat meneguhkan, menguatkan kami, yang dapat menyegarkan kami Bapa, supaya setiap kami boleh memiliki hati yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati secara khusus hamba-Mu Bapa Dr. Yohanes Siombing. Tuhan, Engkau semakin pakai luar biasa lebih lagi dalam untuk pelayanan dimanapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, terlebih di dalam untuk memimpin kami di dalam JPM ini. Tuhan pakai secara luar biasa dengan pengurapan yang baru, kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik dalam surgawi. Kami berdoa buat keluarga-keluarga anggota JPM yang sakit dan dalam pemulihan kesehatan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Ada Bapak Queen Lahang yang dirawat di rumah sakit Sarawak, masalah ginjal dan tinggi gula, lemah jantung. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau Tuhan yang rencana dalam hidupnya memulihkan, menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau Tuhan yang menjamahnya. Dan Ibu Pinti Bapa, Engkau jamah Ibu Pinti Tuhan. Engkau sembuhkan segala penyakit asma dalam tubuhnya, dalam hidupnya Tuhan. Sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan berkati Ibu Isa Bapa, karena apa sih Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan juga Nona Claudia yang mengalami gagal ginjal, di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Bapak Oki Simorangkir yang mengalami stroke ringan, dalam pemulihan di rumah, dalam nama Yesus semakin bertambah-tambah kesembuhan, pemulihan kesehatannya di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan juga Ibu Marwati Bapak, Ibu pada kaki karena kecelakaan, Tuhan sempurnakan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Pulih sehat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Juga Bapak Victor Raha dipulihkan dari segala penyakit yang kulit dan tensi agar normal kembali di dalam nama Yesus. Pemulihan kesehatannya mengalir di dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Juga Noel, anak dari panti asuhan Deborah, rawat jalan dan dalam pemulihan. Biarlah Noel Tuhan semakin sehat, semakin kuat dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah sembuh dalam nama Yesus. Juga Ibu Sri Rumekawan sakit batu empedu di jamaah dalam nama Yesus. Pemulihan kesehatan terjadi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan juga Bapak Saidi dirawat di rumah sakit karena stroke. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan masih ada. Jamaah dalam nama Yesus, pulih sehat, kuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Juga Ibu Yohana Alokende usia lanjut, Tuhan berikan kekuatan dan sukacita, damai sejahtera dalam hidupnya di dalam nama Yesus Kristus. Juga menantu Bapak Jenloy Katarina, baik dalam kandungannya sehat dalam nama Yesus. Kami serah ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah campur tangan-Mu selalu mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga Bapak Ricardo ucok gangguan kejiwaan agar dijamah Tuhan dan terima Kristus dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Kau lepaskan dari segala gangguan jiwanya dalam nama Yesus, sehingga dia kembali dan percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, berkati pemerintahan kami, berkati semua Bapak pemerintahan, Kau jamah Tuhan Yesus, diberkatilah bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya diberkati, dan juga pemimpin pemerintahan kami dan juga para keamanan Tuhan berkati di dalam nama Yesus, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, dan semua untuk kesejahteraan rakyat di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati semua Bapak, semua daripada daerah-daerah yang sedang mengalami masalah. Tuhan tolong Bapak, termasuk di Papua. Tuhan berikan keamanan di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga penegak hukum di Indonesia Tuhan, Malaysia yang tidak tebang pilih, biarlah itu terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan juga kestabilan harga kebutuhan pokok, biarlah
semua dinormalkan kembali di dalam nama Yesus. Kami percaya umat-umat-Mu anak Tuhan tetap terpelihara. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami pada saat ini Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Seluruh kami yang hadir, biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Dan kami percaya bahwa persekutuan kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, sudah mengajarkan kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dari pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak. Mari kita angkat kedua tangan kita dari mengamalkan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berlipat karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikut damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai menjaga, memelihara keluar masuk besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur.